Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari mengenai volume bangun ruang. Di hal ini adalah kubus, prisma tegak, dan limas. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana rumus-rumus bangun ruang tersebut diciptakan atau dari mana rumus-rumus perhitungan itu berasal. Setelah mempelajari hal ini, Bapak harap kalian semua tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga paham terhadap konsep volume itu sendiri, apa artinya volume itu. Nah, namun sebelum memulai materi, silahkan untuk teman anak-anakku membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi harian pada link di deskripsi yang sudah Bapak sediakan. Jika sudah berdoa, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai dari mana rumus volume kubus berasal. Seperti yang kita ketahui bahwa volume rumus itu adalah S pangkat 3, yang artinya adalah S dikali S dikali S, di mana S tersebut adalah, sebentar ya, ini adalah S, ini juga S, S yang pertama, S yang kedua, S yang ketiga, maka di sini adalah S kali S dikali S. Nah, dari mana ini asalnya perhitungannya? Mari kita lihat media yang telah Bapak sediakan. Nah, sudah munculnya sebentar lagi ya. Nah, di hadapan kita sudah ada sebuah kubus dengan S-nya adalah 10. S yang pertama kesini adalah 10 dan juga 10. Jangan mulai dulu dari 10 ya. Kita perkecil dulu rusuk-rusuknya hanya menjadi 4 saja. Kesininya 4. Rusuk yang pertama 4, ini 4, ini 4, dan tingginya adalah 4. Nah, jika menghitung rumus adalah 4 kali 4 dikali 4 adalah 64. Ini juga sudah ada langsung jawabannya. Nah, yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua adalah 64 itu artinya apa sih? Nah, kita kecil lagi ke satu ukuran kecil ya. Nah, satu satuan kubus ini, satu satuan kubik ini adalah seperti ini. Kesininya 1, kesininya juga 1, rusuk kesininya 1, rusuk kesini 1, ke atasnya juga ukurannya adalah 1. Nah, ini adalah satu satuan kubus. Nanti pada pelajarannya mungkin anak-anak dapat menemukan ini adalah 1 cm, kesininya adalah 1 cm, dan ke atasnya 1 cm. Maka volume ini adalah S3, tadi rumusnya adalah 1 kali 1 kali 1. Maka ini dikatakan sebagai 1 satuan cm kubik. Nah, jika nanti soalnya maksud saya menjadi 2, kesininya 2, kesininya 2, ke tingginya juga 2. Seperti jika dihitung secara rumus adalah 2 dikali 2 dikali 2, maka di sini juga volumenya sudah ada 8. Nah, artinya adalah satu kubus ini, satu bangun ruang ini tersusun dari 8 satuan yang kecil, satuan satu kubus yang kecil-kecil ini. Apakah bisa dipahami? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4.
ini kesananya ada 2 banjar, berarti 4 dikali 2, maka terbukti bahwa ini adalah 8 satuan kubik. Kita tingkatkan lagi, misalnya menjadi 3. Ini 3. Nah, jika dihitung secara volume, maka 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9, kemudian 9 dikali 3 lagi adalah 27. Di sini juga sudah ada untuk volumenya. Nah, artinya bahwa satu buah kubus dengan rusuk 3 maka adalah volumenya adalah 27, yang artinya tersusun dari 27 kubus satu satuan kubik yang lebih kecil, terdiri dari 27 kubus kecil, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan balok ya, hanya untuk balok karena tingginya berbeda dan lebarnya berbeda. Misalnya ini 5, ininya 2, ininya juga 2 deh. Nah, bentar ya. Nah, jika sebuah balok ini memiliki panjang 5, 1, 2, 3, 4, 5, kesininya 2, maka kesininya 2, perhitungannya sama. 5 kali 2, 10, dikali tingginya adalah 2. 10 dikali 2, 20, volumenya juga 20, di sini sudah tercantum. Nah, artinya adalah bahwa satu balok dengan ukuran seperti ini tersusun dari satu kubik-kubik yang kecil ini. Nanti satuannya bisa diganti, misalnya sentimeter atau milimeter atau bahkan kilometer, bisa saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya nanti kurang jelas, nanti akan Bapak jelaskan kembali di kelas, atau silahkan untuk ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nah, selanjutnya volume prisma tegak. Rumusnya adalah, rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Nah, dari mana volume tersebut diperoleh? Nah, ingat dulu volume balok. Pertama-tama volume balok apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa sama dengan kubus, namun karena beda, dibedakan namanya menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Dimana panjangnya mungkin ini karena ini yang sisi yang terpanjang, terus lebarnya adalah ini, kemudian tingginya adalah BC ini. Nah, jika kita potong balok tersebut menjadi diagonal BD dan FH, maka balok akan terbelah menjadi 2, di mana akan menjadi dua buah prisma. Mari kita lihat. Nah, kita belah dengan diagonal BD, maka akan didapatkan satu buah prisma. Prisma ABD EHF, kemudian BCD FGH. Nah, kesimpulannya adalah volume prisma ABD dan EFH ini adalah setengahnya dari volume balok ini, karena tadi dibagi 2 ya. Ini balok ini dibagi 2, kemudian menjadi 2 prisma, maka volume satu buah prisma ini adalah setengahnya dari volume balok ABCD FGH, di mana setengah dari P kali L kali T, di mana ini adalah volume balok, dikali setengah dibagi 2, maka didapat setengah kali AB kali BC kali FB, dan seterusnya setengah dikali luas ABCD dikali FB, di mana FB ini adalah tingginya. Nah, sama dengan luas ABCD segitiga ABCD dikali FB sama dengan luas alas dikali tinggi. Sampai sini paham? Jika tidak paham, silahkan ditanya di kolom komentar, atau mungkin langsung saja nanti dibahas di grup WhatsApp.
Selanjutnya volume limas. Volume limas ini yang agak rumit ya untuk rumusnya, dan jika nanti teman anak-anakku nanti kalian hafal, nanti kalian pusing sendiri. Dimana volume limas adalah 1/3 luas alas dikali tinggi. Coba kita lihat dulu kenapa bisa menjadi seperti ini. Yang pertama adalah kalau limas, ingat volume kubus. Volume kubus bisa ingat S kali 3. Nah, jika kita potong kubus tersebut menjadi diagonal antara sudutnya, maka akan menjadi 6 buah limas. Bentar ya. Nah, limas yang pertama jadi seperti ini. Kemudian limas yang kedua, limas yang ketiga yang atas, limas yang keempat, limas yang kelima yang depan, kemudian limas yang terakhir adalah limas yang belakang ini. Nah, ya. Jadi sebelum dilanjutkan, kalian harus paham dulu bahwa jika sebuah kubus dibagi 6, menurut diagonalnya akan menjadi 6 buah limas. Hubungannya adalah, nah, volume kubus P kali L kali T atau S pangkat 3 sama saja. Volume kubus dibagi 6 karena tadi terdiri dari 6 limas, maka 1/6 dikali P dikali L dikali T, dimana P nya adalah ini. Sebentar saya tandain dulu ya. Ini P nya, ini L nya, ini T nya. Karena tinggi limas adalah setengah tinggi kubus, nah ini T nya ya, tinggi limasnya. Titik ini tinggi limas maka adalah setengah tinggi kubus, maka volume limas adalah 1/6 luas alas dikali 2 kali tinggi limas, dimana tinggi ini T adalah 2 kali tinggi limas. Ini diambil 1/6 dikali 2 menjadi 1/3, sementara yang tadi adalah luas alas dikali tinggi. Jadi volume limas segi N adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Nah, untuk materinya sekian. Di bawah biasa nanti akan ada latihan-latihan soal yang berhubungan dengan materi ini. Silahkan untuk dikerjakan. Tak lupa kita tutup penjelasan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dicek deskripsinya untuk soal-soal dan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.